Anak korban penculikan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Timur pada Sabtu 18 Juli kemarin telah kembali ke pelukan ayah dan bundanya. Memang bahagia, namun sejumlah rangkaian penyelidikan dan pemulihan terhadap mental anak berinisial C itu masih terus dilakukan pihak kepolisian Jakarta Timur dan Komnas Perlindungan Anak. Dan salah satu bukti yang berhasil disimpulkan oleh kepolisian adalah tidak ditemukannya tindakan kekerasan seksual terhadap sang anak. Setelah sekembalinya Cynthia ini, untuk kelengkapan berkas perkara di kemudian hari, ini penyidik memerlukan visum ex eterpertum ya, pemeriksaan terhadap bagaimana kondisi korban. Ya, dari hasil sementara yang bisa kita dapatkan hasil visum itu tidak ditemukan adanya unsur kekerasan, ya, termasuk juga tidak ditemukan adanya perbuatan asusila oleh pelaku, sehingga kondisi korban ya istilahnya tinggal pemulihan secara psikis saja. Jadi secara fisiknya mereka tidak ada masalah dengan kesehatan, tidak ada masalah dengan perbuatan asusila. Apapun untuk mengembalikan itu ya secara psikologis, apa yang diminta oleh korban itu berusaha untuk kita turuti. Itu salah satu cara, salah satu trik secara psikologis. Ya, kebetulan dari anak ini kan kita perlakukan sebagai anak. 3 hari mereka itu tidak diperlakukan sebagai anak. Ya, 3 hari tidak diperlakukan sebagai anak. Anak ini ya kebetulan saat-saat untuk pengembalian ya secara psikis itu ya seperti itu adalah didampingi oleh psikolog dari Komnas Perlindungan Anak. Nah, dalam kondisi secara fisik sebelum kita lakukan pendekatan psikososial atau katakanlah in-depth interview terhadap Cynthia masih bergembira karena dia ketemu dengan sepupunya, ketemu dengan ibunya, lalu dia rindu pada bonekanya karena menurut ibunya sering minum susu dan rindu pada bonekanya itu akhirnya dia lupa sementara. Nah, oleh karena itu bersama dengan Polres Jakarta Timur tadi unit PPA itu sudah mengantar ke rumah sakit Polri untuk diperiksa kesehatannya, visum dan sebagainya. Dikembalikannya anak berinisial C oleh seorang supir taksi yang mengaku dititipkan oleh seseorang membuat pihak berwajib menduga kalau pelaku penculikan tersebut lebih dari 1 orang. Tentang ini pula Aris Merdeka Sirait menarik beragam dugaan terkait motif penculikan anak berusia sekitar 6 tahun itu. Tujuan penculikannya adopsi ilegal, kemudian juga eksploitasi seksual, lalu eksploitasi ekonomi dipekerjakan di jalan, kan beberapa banyak yang menjadi anak jalanan dan seterusnya. Tetapi ada juga yang perlu diwaspadai adalah itu untuk tebusan ya. Jadi nampaknya ini selain adopsi ilegal ya karena usianya 6 tahun, tapi juga mungkin ini mengarah pada bisa saja adopsi ilegal, eksploitasi ekonomi, seksual karena masih sudah 6 tahun, lalu kemudian juga bisa katakanlah yang kita waspadai itu penjualan organ tubuh ya. Jadi ini perlu diwaspadai. Maka itu ketakutan Komnas Perlindungan Anak, maka kita bereaksi keras itu supaya melokalisir dengan kerjasama dengan sangat luar biasa dari Polres Jakarta Timur yang memberi perhatian yang sangat serius gitu. Pelakunya lebih dari 1. Karena apa? Ada perbedaan antara yang menculik dengan yang menitipkan kepada taksi itu. Kalau mereka berkelakuan baik ya, yang menitipkan kepada taksi itu menyerahkan kepada kepolisian. Kalau mereka punya etikat baik untuk mengembalikan si anak. Nah, silakan kepada pelaku yang istilahnya kalau mau menyerahkan diri itu lebih baik karena akan memperingan paling tidak keyakinan Bapak Hakim ini akan meringankan putusan ya yang akan ditetapkan oleh majelis hakim dibanding mereka yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Sudah diketahui identitasnya, tinggal menemukan di mana titiknya dia. Lalu seperti apa simpati dan keterlibatan para selebrita atas kabar penculikan anak perempuan berusia 6 tahun itu? Kabarnya hanya di Cumi Camp.